itu bener-bener yang masih gue nikah ya Allah. Ini seandainya gue bukan jodohnya Dinda, Sama. bukan jodoh gue, datengin dong mantannya terus obrak-abrik acaranya atau apa terjadi gitu. Hujatnya tuh parah banget Kak, DM-nya tuh penuh, komen-komen tuh penuh sampai ratusan ribu kayak gitu karena kan DM yang Iya, 20, komen 23 tahun lo hidup lo nggak pernah ke dapur apa? ini bayi darah daging sendiri itu gimana rasanya? wah kayak ini nyawa pun Bunda kasih deh buat kamu. Saya penasaran sama Dinda, waktu itu nggak ada rasa, tiba-tiba setelah dimunculkan rasa. Kapan berasa jatuh cintanya itu mulai kapan? Pas akad. Apa yang ngebuat Bener-bener. kamu jatuh cinta banget pas akad itu? Aku ngerasa ya ini suamiku gitu, masya Allah aku akan hidup sama dia seumur hidup Masya gitu kan. Allah. Makanya ya pas di akad itu benar-benar ngerasa jatuh cinta banget sih. Definisi Allah Maha membolak-balikan hati. Aduh, Masya Masya Dan Allah. itu terjadi di aku juga. Jadi setelah saya terima nikahnya bla 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 bla, udah akhirnya dari situ udah langsung yang kok gue jadi sayang banget, jadi cinta banget nih padahal belum yang Makin gitu ya. Makin. Hamin satu menikah, kita kan udah tidur di villa yang udah kelihatan banget venue-nya kan kayak gitu. Itu bener-bener yang masih gue nikah ya Allah. Ini seandainya gue bukan jodohnya Dinda, Sama. bukan jodoh gue, datengin dong mantannya terus obrak-abrik acaranya atau apa terjadi gitu. Atau misalnya Dinda gitu. ditunjukin sifat buruknya dia ngebentak emaknya atau ngebentak orang depan aku jadi kayak Bikin ilfil gitu ilfil, kan. Ini belum telat kok, walau paling kalau bahasa orang paling malu doang tapi nggak telat gitu sebelum ada ikatan pernikahan. Udah segitunya tapi pas udah duduk di meja penghulu udah selesai akad, udah di situ udah semua keraguan itu langsung hilang. Langsung oke, kita suami istri sekarang. Padahal dari cerita ya, tapi kita ikut ngerasa kebawa ke Suasana Suasana terus itu, saat-saat gitu. itu, momen-momen itu Karena ya. kita pernah ngelewatin itu dan kita kayak momen Nostalgia. tiba-tiba jatuh cinta yang tercurah tiba-tiba lebih tambah ketika akadnya memang luar berasa ya. Benar-benar. Dan itu mungkin ya magicnya dari ta'aruf kali ya. Emang kita Iya. ditahan untuk menahan hawa nafsu, tahan. Ada momennya kok pas Iya. saatnya sah itu dilepasin semua tuh sama Allah ya Rasanya semua semua gate-nya semua dibukain sama Allah tuh. Waduh. berasa gitu. Keren Mending sih, deh. benar-benar. Aku nggak percaya sama ta'aruf karena ya yang kita tahu kan ta'aruf itu mungkin kayak beli kucing dalam karung kayak gitu-gitu kan. Tapi justru setelah aku mengalami itu, akhirnya aku kayak tahu bahwa sebenarnya yang paling indah pengenalan tuh pada saat ta'aruf, yaitu kita bisa nanya semaunya kita bisa kayak mungkin kalau pacaran masih ada malu-malunya, masih ada gengsinya, Kadang-kadang pencitraan. Nah, sementara kalau yang aku alamin dengan Ray ini adalah ya aku nanya, kamu bagaimana cara mengatur keuangan kamu, terus kita mau tinggal di mana setelah menikah, terus yang iya, kamu punya penyakit apa, itu semuanya aku tanyain sama Ray gitu. Bahkan kita pakai syarat juga ya sebelum menikah itu, dan itu tuh kita bisa utarakan gitu. Beda halnya kalau misalkan kita pacaran gitu kan. Makanya bener-bener untuk mendapatkan jodoh itu dengan cara yang ta'aruf tuh cara yang paling indah sih. Orang bahkan Malah sampai ada salah yang ya. ngasih cek medis kok pernah sampai ada yang ngasih cek medis. Iya, Dan iya. sebenarnya kalau generalnya ya kita nggak pro pacaran karena sekarang kita udah menikah lewat ta'aruf. Tetapi balik lagi mau ta'aruf ataupun mau pacaran, kejujuran sih paling penting. Karena di saat kita berdua komunikasi soal ta'aruf, soal penyakit, soal kedepannya gimana, kalau nggak jujur juga sama aja. Iya, Jadi benar. sebenarnya balik lagi ke
komit di kejujuran itu sih. Makanya kita alhamdulillah kita ngejalanin ta'arufnya kita versi kita, kita ngerasa sampai sejauh ini alhamdulillah berhasil karena kita berdua sama-sama mau jujur dan nggak ada yang mau ditutup-tutupin. Orang mikir gini loh, orang mikir kalau misalnya pacaran itu adalah saatnya untuk mereka pengenalan. Tapi padahal di pacaran itu kan ya udah suka-suka, otomatis kan ya ditutup-tutupin malahan yang jelek-jeleknya karena Baik udah doang munculin. baik-baik doang. Tapi Iya. kalau ini kan no hard feeling doang gitu. Ya kalau emang nggak ini ya nggak jadi nggak Iya, apa-apa. nggak jadi. Iya. Nah, ngomongin kejujuran tadi ketika nikah, kan tadi kan jujur semuanya diceritain, seolah-olah semua udah ceritain. Tapi ketika nikah, ada nggak hal yang gue belum sempat nanyain, gue baru tahu sifat yang ini gitu. Ada setiap orang pasti ada. Ada, Mas. Ada apa namanya manusia kan, ada flaws-nya pasti kan gitu. Ada nggak kejutan-kejutan sesama pasangan? Ada. Apa contohnya? Mungkin lebih ke personality-nya kali ya. Namanya juga orang sudah berumah tangga, adalah orang ternyaman untuk mencurahkan semuanya. Cuman balik lagi, kalau di aku sih waktu itu di kepalaku tuh aku nggak mau ekspektasi tinggi ke dia. Namanya manusia, mau sebaik apapun pasti ada kurang lebihnya. Jadi kayak nggak mau ngebuai ekspektasi kayak Dida ini sudah sempurna apa sih gitu kan. Jadi pas ketemu dengan sifat-sifat yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya, aku nggak kaget, justru kayak oh ternyata begini, ternyata begini. Tahu tuh apa? Apa? Aku galak kan? Enggak, kurang ramah aja. Oh iya, bahasa beda ya, kurang ramah. Soalnya kan mungkin bukan ekspektasi ya. Dulu kan mikirnya kan ademnya kayak ubin masjid, tapi ternyata aku galak. Enggak. Namanya hubungan tuh kan pasti ada sifat aslinya lama kelamaan keluar. Tapi kalau aku sih berusaha untuk positif terus mikirnya, kalau udah keluar berarti udah nyaman. Iya. Oh iya benar. Dan kalau mau berarti cari- udah gak mikirin Dan kalau orang mau lain cari, gitu. dan kalau mau cari yang sempurna banget, mungkin kita bakal ngabisin waktu sendiri terus. Kayak nggak ada gitu loh. Maksudnya Karena mau memang nggak ada yang cocok mau cari yang kan. cocok Iya, nggak ada. iya. Mungkin mencocokkan ada kali ya. Gitu. Iya. Kalau cari yang sempurna kita juga bukan nggak sempurna juga. Belum tentu kita gimana nih, ada orang yang terima nggak nih kayak gitu. Iya, benar. Dia bilang deh, Dinda galak kan? Belum tahu istri gue. Jadi gimana tuh emang? Belum tau laki gue gitu. Bukan. Ngomong galak-galak kan. Gimana nih, mau Palembang diterusin nggak nih? kapal selam aja ditelan. Palembang juga. Wong Kito. Mungkin. Waduh. Terima aja lah. Surabaya. Aja lah. Aduh. Nah terus kan kalian menikah, itu kan kalian pasti hektik banget ya. Udah reading, terus di tengah-tengah reading kalian nikah, abis nikah Mau syuting. kalian harus syuting, terus habis itu pasti banyak lagi kejutan-kejutan lain karena kan ya kalian viral banget saat itu kan. Kayak nggak denger kalian dekatnya tiba-tiba Nggak ada angin, nikah, nggak ada hujan. nggak ada hujan, tiba-tiba nikah, otomatis tuh Abis berat ini kalau banget. kerja lagi, kerja. Nah, terus kalian juga hamil kan? Punya anak Ya. juga. Ini gimana nih? Dalam waktu Kaget nggak? singkat, tapi semua kayak dilewatin dengan begitu cepat gitu. Wah, luar biasa karena rasanya tuh waktu tuh benar-benar cepet banget. Dan tapi semuanya itu tuh nikmat, semuanya tuh indah, Menyenangkan menyenangkan karena mungkin Kita ikhlas juga. iya, jalaninnya. satu kita ikhlas, terus alhamdulillah dapat pasangan juga menerima apapun gitu kan. Aku yang masih banyak banget belajarnya gitu, alhamdulillah Ray juga mau mengajarkan, mau membimbing, nggak pernah menuntut apapun. Jadi kayak ya semuanya senang-senang aja, dibawa happy aja gitu sih. Ya ngomongin soal nikmat ya, misalnya ngomongin dalam berusia pernikahan, tapi pasti ada cobaan. Pasti ada. Soalnya di awal pernikahan kita juga dengar waktu itu ada cobaan yang cukup agak viral juga, padahal bercandaan. Iya. Dulu Dinda masak mie kalau nggak salah. Masak mie itu kan bagian dari keviralan sih sebenarnya. Iya. Karena nggak ada yang ngeliat, tapi karena kalian Jadi pusat perhatian. pusat perhatian, ya namanya orang cari ya kayak pasangan ini kayak nggak ada kayak Nggak ada flawless kayak gitu kurangnya kan. gitu ya. Tiba-tiba ketemu satu bahan nah gitu contohnya. Itu gimana momen itu tuh? Wah, itu aku sempet stres banget sih. Sempet stres banget karena mungkin selama hampir berapa belas tahun di dunia entertain tuh ada yang hujat, pasti ada gitu. Tapi lebih ke mungkin karena aku dapat antagonis, aku dihujat ya karena peranku Karena gitu peran. kan. Tapi kalau untuk personality belum pernah ada yang hujat sampai segitunya Emang karena sampai gimana sih hujatnya? hujatnya tuh parah banget Kak. DM-nya tuh penuh, komen-komen tuh penuh sampai ratusan ribu kayak gitu karena kan DM yang Iya, 20, komen 23 tahun lo hidup lo nggak pernah ke dapur apa? gitu
gitu lu karena malu nikah suami nggak diapa-apain, dimasakin dan lain-lain kayak gitu di Awalnya gimana sih? Ceritain dulu videonya deh. Maksudnya jadi itu tuh kan kalau nggak salah tuh hari pertama pernikahan tuh hari kedua aku tuh posting foto di story. Fotonya itu tuh fotonya lagi masak Indomie. Nah terus kan aku tuh lagi happy-happynya kan, happy-happynya terus kayak aku tulis caption, senengnya nih dimasak, senengnya nih malam pertama dimasakin mie instan. Padahal untuk aku yang nggak bisa masak, pokoknya kurang lebih kayak gitu ya. Aku juga lupa. Kurang lebih kayak gitu, terus itu langsung kayak hujatannya tuh banyak banget soalnya gitu doang, sampai ada beberapa public figure yang sarkas juga, ada orang-orang yang kayak malah bikin konten buat sarkas juga karena mungkin mereka mikir rame juga kan. Iya. Oh, dia mau ngambil dari momennya gitu. Padahal tuh maksudnya gini, sebenarnya tuh karena memang kita lagi ngerasa fall in love, terus apa aja tuh mungkin bisa terlihat salah. Maksudnya jadi kayak apa ya? Kayak aku tuh nulis itu karena bawaan seneng, kayak dimasakin setelah sekian lama gue jomblo misalkan nggak pernah dimasakin sama cowok atau gimana, tapi ini bener-bener ya norak aja sih, norak karena baru pengantin baru gitu. Posting itu dihujat, aku sampai sakit waktu itu. Hari kedua nikah tuh dia demam, demam terus dia nangis terus. Tuh aku yang tuh ini baru nikahin anak orang, baru 2 hari udah nangis, gimana ya? Akhirnya aku bikin bubur waktu itu ya. Bubur. Posting juga nggak bubur? Nggak. Terus udah habis sih ini kemarin mie, sekarang mie bubur. bikin bubur, kasih makan dia, terus nyari obat, sampai waktu itu sempat ini ya nyari di Google waktu itu cara ngebujuk istri menurut Rasulullah. Karena udah aduh ini kira cari patokannya gitu kan. Iya, akhirnya udah mulai ngajak ngobrol sampai akhirnya aku ngerasa alhamdulillah berhasil nih. Dari yang dia nangis di pojokan sampai kita ngobrol, sampai akhirnya kita goreng-goreng bareng, makan kentang, makan ayam kayak gitu-gitu, sambil ngobrol masa lalu, kita ketawa-ketawa sampai pagi tuh waktu itu. Jadi ternyata setelah menikah itu kita udah dituntut harus menghandle bukan cuma diri kita tapi diri pasangan kita juga kan. Karena jujur memang waktu itu tuh kaget sih sebenarnya. Kagetnya tuh karena aku sama Ray itu benar-benar nge-keep banget pernikahan, nggak mau ada media kayak gitu-gitu kan, sama sekali nggak mau. Tapi memang Allah kasih jalannya untuk viral. Pernikahan kita berdua bocor. Apa ya yang nggak bocor tahu, ya? Belum tahu ya. Ya instastory ya kayaknya ya. Sebelum hari H itu tuh memang udah bocor, undangannya bocor. Itu sih emang udah kayak intel apa ya, kalau kayak gitu tuh pasti bocor. Infotainment sosial media lebih jago daripada intel. Jadi mungkin karena aku shocknya dari yang pengennya nikahannya tuh intimate gitu kan, terus orang-orang terdekat aja yang tahu gitu sampai akhirnya viral, kaget, ditambah lagi masalah Indomie, kaget juga kayak gitu. Jadi ya cukup banyak Shock bikin di shock awal-awal aku ya. gitu, makanya bikin aku sampai sakit waktu itu. Mungkin sedikit nih sambil menutup ya, bentar lagi ya. Pernah berantem nggak setelah ini? Yang berarti kan udah hampir 2 tahun. Orang lihatnya kayak sweet mulu gitu kan. Sweet mulu. Kalian tuh pernah berantem nggak? Terus kalau misalnya berantem tuh siapa dan bagaimana cara mengendalikannya gitu? Pernah pasti. Pernah. Yang sering marah, yang lebih sering marah? Aku deh. aku. Kadang juga aku. Jadi sebenarnya ya itu namanya rumah tangga pasti ya, nggak ada yang adem ayem aja tuh, itu cuman dongeng doang kayak gitu kayaknya. Cuma di film Korea. Cuman alhamdulillahnya tuh kita berdua komunikasinya insya Allah selalu baik ya. Alhamdulillah. Apapun kita obrolin, sama kayak waktu awal nikah pun aku udah pernah bilang ke Dinda karena dikasih saran sama abang-abang juga yang udah menikahan Adam gitu. Kalau aku bilang ini, kalau misalnya nanti aku marah, mending dia tinggalin aku, biar aku turun dulu, ibaratnya mesin motor panas diturunin dulu, biarin aku berdiam, jangan dicecer karena kan namanya laki-laki itu kan sakral kan ya keluar dari mulutnya. Dan itu dia ngerjain apa yang aku lakuin, apa yang aku bilang ke dia. Jadi hal-hal kecil kayak gitu dari awal aku udah ngobrol sama dia menerima. Bahkan kalau aku sempat mikir nikah sama perempuan yang di-entertain duluan, ya mungkin udah ngerasa punya duit sendiri, mau ngapa-ngapain bisa gitu kan tanpa laki-laki. Itu kan juga ada rasa sendiri kan, challenge sendiri kan. Cuman setelah menikah, setelah kasih tahu ke dia, setelah ngelihat bagaimana niat dia,
itu aku dibuat kagum sama apa yang dilakukan, karena sampai saat ini dia kalaupun mau ngapa-ngapain selalu minta ridho ke aku, dan dia menghargai aku sebagai suaminya. Dia benar-benar memposisikan aku kalau ini lo suami gue nih gitu, dan gue istri. Apapun yang mau lo suruh, baik gue seneng apa enggak, ya udah gue turutin dulu, yang penting gue udah turut sama lo. Jadi rezeki dilancarkan semua gitu, dipaketkan berdua gitu kan. kurang rezeki apa lagi rezekinya. Menikah rezekinya dilakukan bersama 24 jam, berkeluarga bareng, ditambah lagi sekarang langsung tiba-tiba dikasih buahan. Itu juga hal yang bertubi-tubi tuh hadiahnya tuh. itu juga hal yang sangat disyukurin banget. Masya Allah, Lewat ya. punya anak, aku jadi tahu kekhawatiran orang tua dulu nih yang sering kita ogah kalau diinin sama mama papa kayak gitu. Jadi kita lebih tahu worry-nya mereka tuh karena rasa sayang yang ada di hati mereka buat kita. Terus dulu juga sempat mikir kayak pengen ngajarin anak ini itu. Cuman setelah Saka lahir tuh dia ngajarin banyak hal buat kita. Malahan ya, kita yang Dia jadi ngerasa Diajarin banyak hal. kita yang ngerasa gue orang tua, gue tahu segalanya, malah kita banyak belajar dari mereka, dari Pas anak-anak. punya anak kita jadi tambah sayang sama orang tua ya kan. Iya, benar. Bener. Pas punya anak juga kita juga jadi orang tua pasti gini gitu ya. Ternyata sulit ya jadi orang tua, ya nggak segampang mudah. itu. Lihat perjuangan istri hamil yang tidur pun kadang sakit pinggang kayak gitu. Itu Ngelihat kelahirannya nggak? iya, kan aku di ruangan itu. Terus pertama kali ngeliat lahir seorang putra yang Masya Allah. Nama lengkapnya apa sih? Syaka? Arsya Khalif Muhammad Bayang. Arsyaka Halif. Arsya Khalif. Arsya Khalif Muhammad Bayang. Muhammad Bayang. Oh. Arsya artinya Ars jadi kedudukan kan. Masya Allah. Syaka itu punya prinsip teguh. Alif tuh karena anak pertama. Muhammad junjungan kita. Aduh, Masya Allah. Terus apa kabar nih Syaka? Udah bisa apa aja? Baik, udah bisa makan sendiri, udah mulai nyendok-nyendok sendiri. Bisa itu sujud kan? Bisa sujud. Kalau kita sholat dia juga ngikutin Allah Akbar gitu. Dia dengar azan tangannya gini. ya Allah. Masya Allah. Lucu sih, lucu. Itu gimana rasanya waktu menunggu kelahiran tuh gimana? Di ruangan yang sama? Di ruangan sama. Itu deg-degan banget itu. Soalnya kalau aku ya ini dia lagi sakit semana ya Karena Allah, gitu. kebetulan aku tuh sesar, cuma memang sempat Perjuangan coba normal. untuk normal dulu. Oke. Tapi kan karena Ketuban. rembes ketubannya duluan, akhirnya diinduksi 3 kali kan. Nah, selama induksi 3 kali itu kan udah main jimbol lah, apalah, udah ngerasain sakit banget gitu. Tapi ada nemenin aku sampai akhirnya diputuskan untuk sesar. Jadi cukup Jadi lihat sakitnya sempet tahu juga ya, ngerasain mules-mulesnya kayak apa. Dan dia bahkan induksi 3 kali. Induksi ya. Jadi induksi 5 jam. Jadi sudah berapa lama tuh dia nahan sakit? Lu lama juga ya, Iya, udah sampai berseharian akhirnya ya. yang lihat aja enak gitu ikutkan. Iya, kita sampai yang mau makan aja ya. udah nggak kepikiran kan. Allah, ini gimana ini apa yang bisa dibantu nih selain doa apa ya gitu. Ada, kamu pegang-pegangin ini aku. Iya, jadi biasa kan kalau orang kalau misalnya mau suntik atau apa kan kayak gitu kan Gini-giniin suka dulu. diginiin kan. Supaya Ngalihin nggak rasa sakit. ngerasa Digituin Yang kepala. yang subhanallah. Yang sakit ya gitu. Iya, aku maksudnya ini ngapain sih, lu lagi sakit juga gitu. Dalam hati, ya Allah ini kerasukan setan apa gimana? disuruh ngucap malah kesel kan. Tapi jangan baper, dia lagi nahan sakit banget nih. Yang mau mama gitu. Ma Dinda, mama sama Dinda aja, yang penting Dinda tenang gitu. Tapi emang itu kita ngelihat ya istri lagi nahan sakit tuh bawaannya, andaikan tuh rasa sakit bisa dipindahin ya. Masa Gua sih? suruh asisten gue. Ini bayi darah daging sendiri itu gimana rasanya? Wah, kayak ini nyawa pun Bunda kasih deh buat kamu. Segitunya sih. Semuanya ya. Kalau aku, Iya. karena kan aku ngeliat di robek-robeknya gitu kan, pas kan berapa kali robek gitu. 7 pas, lapisan ya. Iya, pas terakhir tuh kan kepalanya nongol rambut. Langsung aku yang ya Allah ini anakku ini
ini anakku ya Allah, kok anak-anak udah beranak ya gitu. Terus udah pas udah diangkat, udah nggak bisa udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, tinggal meluk dia, nangis gitu karena udah yang ya Allah ini alhamdulillah bayi ibu selamat dua-duanya gitu kan. Terus aku tanya dokter, dok kan bayiku langsung dibawa ke ruangan itu. Dok dalam keadaan nangis, dok harusnya aku gimana nih nemenin istri apa ke anak gitu. Maksudnya nggak tahu mau ngapain kan. Boleh nemenin istri, boleh ke anak. Oh ke anak aja dulu. Ke anak. Pas kesana dia lagi nangis. Nangis. Pas aku azanin dia langsung diem terus dia senyum. Masya Allah. Itu makanya kan aku nyiptain lagu juga buat Syaka. Wah enak banget ya. Apa lagunya? Aku refnya engkau sempurnakan hariku, hadirmu buatku bahagia. Percaya. Semua cinta tulus yang terikat antara aku dan kamu. Itu yang awal mula pertemuan kita, dia bikin gugup karena dia dengar aku azan terus dia senyum. Terus aku juga bilang kan di lagu itu, aku telah siap menjagamu, takkan ku buatmu bersedih. Akulah pahlawan dalam hidupmu dan engkaulah bahagiaku. Masya Allah. Ini Jadi Waduh. pas ngelihat bayi itu langsung yang bener langsung ke flashback kayak ini rasa yang orang tua kita rasakan saat kita lahir dulu. 20 tahun yang lalu. Dia berapa puluh tahun lalu yang mungkin sempat sesekali ngebantah mama atau papa kayak aduh kurang ajar banget gue ya Allah gitu. Ini ada anak yang alhamdulillah dititipkan dan dia mau kan katanya kalau misalnya mau lahir itu kan dikasih beberapa alasan sampai akhirnya dia mau memilih untuk ke dunia ya. Maksudnya dia alhamdulillah dia memilih kita untuk bersama di dunia ini. Terus ngelihat mukanya mirip aku lagi seneng. bener Din, mirip Awalnya. Sekarang udah Masih berubah-ubah nih ya? Iya bener, masih berubah-berubah. Masya Allah. Nih sekarang nih mungkin yang terakhir ya. Kalau suatu saat nanti Syaka nemuin video wawancara ini udah gede misalnya, mau pesan apa Mas Syaka? Misalnya di kamera ini Syaka lagi nonton, apa pesan buat dia? Dari bunda dulu. kamu lagi mikirin. Yang pasti Syaka, kamu itu dilahirkan alhamdulillah di keluarga yang sangat mencintai kamu, yang selalu sayang tulus. Semoga Syaka kedepannya bisa menjadi anak yang baik, gak perlu ambisi yang seperti apa, cukup kamu jadi bahagia aja udah cukup buat kita. Karena di saat kamu sudah ngerasa bahagia, apapun yang kamu miliki pasti kamu syukuri. Dan semoga Syaka ini bisa menjadi lebih baik dari kita berdua. Amin. Kehidupan lebih baik. Dan tambahin aja kamu ya. Apa ya? Aku paling cuma mau bilang dari sisi agamanya ya pengennya Syaka itu jadilah anak yang mencintai Allah pastinya dan jangan jadi budak dunia. Dan Bunda sama ayah sayang banget sama Syaka dan kita pengen Syaka bahagia sih. Masya Allah. Masya Allah. Itu Syaka lihat orang tuanya begitu mencintai Benar. Syaka dan pastinya harapan yang terbaik ya untuk Syaka ya, Amin. untuk yang Amin. terbaik Amin. Insya Allah. Kita juga miss ya, pasangannya pasangan muda tapi pesannya itu begitu mendalam buat putranya ya, gitu. Insya Allah kita mudah-mudahan Allah mudahkan segala hal untuk keluarga ini. Amin. Berkah Anak semuanya berkah. Amin. Amin ya Ini Allah. juga terima kasih untuk waktunya, Yeay. untuk ceritanya, sharingnya ini luar biasa Ini baru banget. kali ini denger detail baru kali ini. Aku yang benar-benar terus dengerin Ada mengharukannya, Wah, terus kayak ada ikut gemesnya, deg-degan, merindingnya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang pernah ada di fase ingin menunggu seseorang yang katanya sedang memantaskan diri atau tiba-tiba ada di pilihan lain yang tiba-tiba didatangkan dengan seseorang yang sudah siap gitu, sudah punya kepastian, cocok banget buat nonton Cinta Subuh sih. Kita boleh nambahin dikit nggak sih? Apa tuh, Bang? Karena ini kan pesan buat orang ya. Nah,
sebenarnya di saat kita menikah itu kita ada sedikit beban kalau misalnya orang menikah karena ngeliat kita menikah. Orang ngeliat kita terlalu kayak mudah banget jalan mereka berdua gitu kan. Karena orang kan nggak perlu tahu sepak terjang kita di belakang seperti apa, dan jangan sampai orang berpikir menikah tuh karena biar kayak Ray dan Dinda gitu kan, nggak kenal akhirnya menikah terus dapat rumah tangga yang adem, yang mereka ngeliat adem ayem kayak gitu. Jangan, karena kita terbebani banget. Menurut kita tuh rumah tangga dan setiap orang tuh bertemu pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. dengan orang yang tepat. Jadi kadang ada ketemu jadi umur sekian, ada kan orang yang 19 tahun masih kuliah, dia udah nikah, dia udah sukses, ada yang masih belum jadi apa-apa. Jadi tolong untuk teman-teman yang mau menikah, bener-bener jangan karena sekeliling menikah atau karena tuntutan orang tua ataupun sebagainya. Jadi menikah karena udah siap dan udah di waktu yang tepat aja. Iya, bukan karena tuntutan orang lain juga gitu ya. Betul. Karena pernikahan juga ibadah yang panjang banget. Kenapa dibilangin ibadah yang panjang? Karena itulah ibadahnya, gimana kita memantaskan diri untuk suami, suami memantaskan diri untuk istri. Itu panjang banget ibadahnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu subscribe Cerita Untung. Kalian juga ada vlog nggak sih YouTube? Ada Lagi istirahat kita. Lagi istirahat. Dia sekali nge-post langsung berapa tuh, 1 juta langsung. Kita malu dia. Lanjut kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.